Selamat pagi dan selamat tahun baru 2021. Amin. Haleluya. Kita sangat berbahagia kalau kita boleh beribadah kepada Tuhan pada siang hari ini. Ini suatu anugerah. Saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca dalam firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 17. Saya akan bacakan saudara-saudara 2 Korintus 5 ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan. Kita bangun berdiri. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata jadi merujuk kepada ayat 14 sampai ayat 16, di mana Paulus memberitahu kepada semua orang percaya telah mati bersama Kristus dan tidak hidup lagi di dalam dirinya sendiri. Ada yang baca 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 16. 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 16. Begini bunyinya. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin, saudara. Jadi jelas firman Tuhan di sini, kalimat yang memulai kata jadi, saudara, merujuk kepada ayat 14 dan 16, di mana Paulus memberitahu bahwa semua orang percaya telah mati bersama Kristus dan tidak hidup lagi di dalam dirinya sendiri. Amin. Tidak hidup lagi di dalam dirinya sendiri. Kehidupan kita sudah tidak lagi bersifat duniawi. Hidup kita sekarang bersifat rohani, saudara. Ya. Karena dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, saudara. Kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, ya, maka kita pun yang percaya kepada Dia yang telah mati dan bangkit, hidup, kita pun satu kali kelak akan mati dan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Roma 6 ayat 4. Roma 6 ayat 4. Mati bersama Kristus dan bangkit atau hidup bersama Kristus. Roma 6 ayat 4. Salah seorang membaca. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa.
oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin, saudara. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru, artinya bersama Kristus. Amin. Kalau kita hidup dalam ciptaan baru, maksudnya saudara, ciptaan baru ini benar-benar baru, dihadirkan dari nol. Atau kalau kita ingat penciptaan langit dan bumi atau dunia ini, saudara-saudara, Tuhan ciptakan dari kekosongan, ya. Kalau ibarat kertas ini, kita membuka lembaran baru di tahun baru ini, benar-benar dari yang bersih, ya, dibersihkan. Saya yakin dan percaya di tahun-tahun yang lalu kita sudah diperbaharui, tapi Tuhan menghendaki kita terus menerus diperbaharui oleh Kristus. Amin, saudara. Terus menerus diperbaharui. Dikatakan di dalam Kolose pasal 3 ayat 9 sampai 10, kamu menanggalkan manusia lama. Kita menanggalkan manusia lama, saudara, mengenakan manusia yang baru. Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Ya. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kita telah menanggalkan hidup yang lama, telah mengenakan hidup yang baru, yang terus-menerus diperbaharui, terus-menerus diperbaharui, saudara-saudara. Ya, kamu dibaharui di dalam roh dan pemikiranmu, kata Tuhan, saudara. Ya, dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan baru. Diciptakan baru di sini, saudara-saudara. Di tahun yang baru ini, marilah kita hidup baru. Mau diperbaharui, mau dirubah, mau berubah. Tadi malam pergantian tahun lama dengan memasuki tahun yang baru, saya menyampaikan firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Silakan baca. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin, saudara. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubah. Ya, yang Tuhan kehendaki kita berubah. Hidup yang lama kita tinggalkan, kita tanggalkan, kita mengenakan manusia baru. Itu yang menyenangkan hati Tuhan, saudara-saudara. Ya, serupa, jangan serupa dengan dunia, tapi serupa dengan gambar anaknya. Roma 8 ayat 9. Jangan serupa dengan dunia, tapi serupa dengan gambar anaknya. Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29, demikian bunyi firman Tuhan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula,
Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin, saudara. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, itu juga apa, saudara? Ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya. Kalau kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, berarti kita sudah masuk dalam keluarga Allah. Dengan kata lain, kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, saudara-saudara, setiap yang menerima Yesus diberi hak menjadi anak-anak Allah. Kita bangga, kita bersyukur kalau kita menjadi anak-anak Allah. Silakan. Yohanes pasal 12. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Saudara bangga menjadi anak-anak Allah, saudara? Kita kalau menjadi anak Allah, menjadi ciptaan baru, serupa dengan gambar anaknya, itu tidak gampang, saudara-saudara. Memang anugerah keselamatan itu adalah anugerah. Ada organisasi gereja mengatakan sekali selamat, tetap selamat. Tetapi firman Allah menyatakan, saudara-saudara, Filipi pasal 2 ayat 12, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Boleh salah seorang membaca? Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Amin, saudara. Jadi ada bagian Tuhan. Tuhan mau menciptakan kita, tetapi saudara-saudara, tidak segampang apa yang kita katakan, tetapi itu harus dengan iman. Yakobus mengatakan iman itu tanpa perbuatan adalah mati. Iman itu berbuat, berarti ada tindakan, saudara-saudara. Kalau dikatakan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, itu ditujukan kepada siapa? Kepada Tuhan atau kepada kita? Kepada kita. Jadi ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Ya. Tuhan tidak mau manusia itu satu pun binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi ada banyak orang yang menolak. Ada banyak orang tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes 1 ayat 12 tadi saudara dikatakan, barang siapa yang menerima Yesus diberi hak menjadi anak-anak Allah. Saudara berharga, mulia, bernilai di mata Tuhan. Walaupun mungkin saudara kurang bernilai di mata orang, ya, kurang berharga di mata orang, tetapi di mata Tuhan kita sangat berharga karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Darah Yesus membenarkan kita. Dan kalau darah Yesus membenarkan kita, dikatakan kita pasti diselamatkan. Masih ingat itu ayat firman? Lebih-lebih darah Yesus yang membenarkan kita, pasti kita diselamatkan. Roma 5 ayat 9.
Roma 5 ayat 9. Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Amin. Lebih-lebih karena darahnya telah membenarkan kita. Dibenarkan dari mana, saudara-saudara? Karena dikatakan Roma 3 ayat 23, karena semua manusia telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Dan dikatakan Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Jadi ada tuntutan hukum, saudara-saudara. Di dunia ini saja kalau bersalah dituntut, dihukum oleh pengadilan, saudara-saudara. Tetapi luar biasa, kita dibenarkan oleh darah siapa? Darah Yesus. Maka kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Tetapi saudara-saudara, seperti yang dikatakan firman Tuhan Allah tadi, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan dari hari ke hari, berubah menjadi ciptaan baru. Kalau saya berpikir saudara-saudara, ciptaan baru dibaharui. Kalau sekarang tanggal 1, katakanlah tanggal 1, Tuhan, saya berkomitmen, saya hidup baru, meninggalkan hidup yang lama. Ternyata tanggal 2 atau tanggal 3 masih belum berubah. Lalu kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mau berubah. Wah, Tuhan katakan, itu lagu lama. Itu hanya bercanda saja. Saudara-saudara, kita tidak bisa bercanda kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Kita tidak bisa bersandiwara kepada Tuhan. Kalau kita sudah mulai berkomitmenlah, saudara-saudara. Hiduplah dengan hidup yang baru, supaya kita boleh masuk dalam kerajaan Allah. Amin. Karena di dalam kerajaan Allah yang akan datang, saudara-saudara, semua yang lama yang ada di dalam dunia ini akan berlalu, saudara-saudara. Tidak akan ada lagi. Di dalam Wahyu 21 ayat 5, kita lihat, saudara-saudara, Tuhan menjadikan segala sesuatu baru. Kita rindu hidup bersama Tuhan di dalam kerajaannya, yaitu di sorga. Wahyu 21 ayat 5. Ya, silakan baca. Wahyu 21 ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Amin, saudara. Karena tulisan ini tepat dan benar. Kalau kita terus menerus dibaharui, saudara-saudara, artinya tinggal di dalam Yesus, ya. Kita akan mewarisi kerajaan Allah, mewarisi sorga, di mana dikatakan, saudara-saudara, di sana ada 7 hal yang lama tidak akan ada lagi, saudara-saudara. Yang lama itu sudah berlalu, saudara-saudara. Ada 7 hal yang saya kemukakan. Sebenarnya banyak, saudara-saudara. 7 hal yang tidak akan ada lagi, yaitu pertama-tama, yaitu laut tidak ada lagi, saudara-saudara. Di dalam Wahyu 1 ayat 1 itu. Dan yang kedua, maut tidak ada lagi. Di dalam Wahyu 21 ayat 4. Perkabungan tidak ada lagi. Di dalam pasal 21 ayat 4 itu juga.
dan ratap tangis tidak ada lagi. Masih di dalam Wahyu 21 ayat 4. Bahkan duka cita tidak ada lagi, saudara. Masih di dalam Wahyu 21 ayat 4. Hari-hari ini di musim COVID ini, saudara, banyak orang meninggal. Tetapi banyak juga orang yang meninggal karena memang sudah waktunya Tuhan, saudara. Ya. Orang berkata turut berduka cita, tapi nanti di sorga itu tidak ada kata lagi turut berduka cita. Amin, saudara. Bahkan dikatakan, saudara, yang keenam, laknat atau ketakutan tidak ada lagi di dalam Wahyu 22 ayat 3. Yang ketujuh, malam tidak ada lagi. Wahyu 22 ayat 5, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya bahas yang pertama, laut tidak ada lagi. Ya. Laut tidak ada lagi, saudara-saudara. Artinya laut tidak ada lagi. Dikatakan, saudara-saudara, laut bergelombang. Artinya rohani seseorang berbicara bimbang, saudara. Di dalam Yakobus mengatakan, Yakobus 1 ayat 5 sampai 6, dalam meminta sesuatu kepada Tuhan jangan bimbang. Ya. Jangan bimbang seperti gelombang laut. Ya. Ada yang membaca, saudara, Yakobus 1 ayat 5 sampai 6. Kalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan, 1 ayat 5 sampai 6. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. amin, saudara. Orang yang meminta sesuatu kepada Tuhan, janganlah ia bimbang seperti gelombang laut, ya. Tetapi biarlah ia meminta dengan iman, meminta dengan iman. Amin, saudara. Dan laut tidak ada lagi, saudara. Ini berbicara orang fasik, seperti laut yang berombak-ombak, dikatakan firman Tuhan. Fasik, ya, dan jahat mengakibatkan dua hal, yaitu sampah dan lumpur. Boleh dibaca, saudara-saudara, ayat yang terakhir, Yesaya 57 ayat 20 sampai 21. Yesaya 57 ayat 20 sampai 21. Ya. Yesaya 57 ayat 20 sampai 21. Yesaya 57 ayat 20 sampai 21. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak. Sebab tidak dapat tetap tenang. Dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik, itu firman Allah. Amin, saudara. Orang fasik itu menghasilkan apa tadi? Sampah dan lumpur. Sampah dan lumpur itu adalah sesuatu hal yang tidak berguna, saudara-saudara. Ya. Kalau banjir itu membawa sampah dan lumpur, saudara-saudara, itu membebani orang, sesuatu yang tidak berguna. Artinya hidup seseorang
Orang fasik, orang yang berbuat jahat, seperti laut yang berombak-ombak, yang hidupnya tidak tenang, yang hanya menghasilkan sampah dan lumpur. Saudara-saudara, jangan kita seperti orang fasik yang menghasilkan sampah dan lumpur, menghasilkan sesuatu yang tidak berguna, yang tidak menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah hidup kita, saudara-saudara, hidup yang mau diperbaharui oleh Tuhan di tahun 2021 ini, supaya kita benar-benar anak Allah. Kalau kita anak Allah, saudara-saudara, kita berhak meminta sesuatu kepada Tuhan. Amin. Karena di manakah seorang anak yang tidak dikasihi oleh orang tuanya, tetapi juga tidak seorang anak pun yang tidak dihajar oleh orang tuanya demi kebaikan ke depannya, saudara-saudara. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, saudara-saudara, tetapi saat ini saya mau katakan kepada saudara, saya tambahkan Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Orang yang melayani Tuhan, orang yang mengikut Tuhan adalah orang yang segambar dengan anaknya, yang serupa dengan anaknya, yang mau dibaharui, yang hidup dalam ciptaan baru. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan buat pengajaran-Mu di pagi menjelang siang hari ini, memasuki tahun yang baru ini, supaya kami boleh seperti firman-Mu Tuhan, kami boleh menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Biarlah hidup kami hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami semua yang sudah mendengar firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah hidup kami menjadi berkat sepanjang hidup kami, untuk guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan kami, balas dengan berlipat kali ganda. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara.